not working. Got it. Help! The board! Halo Sobat Rebahan, bagaimana kabarnya? Aku doakan semoga kalian semua sehat selalu ya, dan makin sukses ke depannya. Aku juga mau ngingetin nih buat kalian yang belum subscribe, untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan filmnya ya. Check it out. Pada video kali ini, Teteh akan membahas sebuah serial TV yang dirilis pada tahun 2021 yang diproduksi oleh DC Universe. Serial ini mengisahkan kehidupan Superman setelah menikah dengan Lois kekasihnya. Perannya sebagai superhero dan sebagai bapak rumah tangga di kehidupan sehari-harinya akan diperlihatkan dan akan Teteh bahas secara lengkap per episodenya. Cool costume. Di awal episode 1, diperlihatkan Clark Kent yang adalah Superman jatuh cinta dengan rekan kerjanya yang bernama Lois Lane. Mereka berpacaran dan akhirnya setelah beberapa tahun kemudian, Clark melamar Lois dan memberitahu jati dirinya sesungguhnya, bahwa ia adalah Superman. Mereka pun akhirnya menikah, dan ayah Lois yang adalah jenderal angkatan bersenjata juga mengetahui bahwa menantunya tersebut adalah Superman. Waktu pun berlalu, sampai pada akhirnya mereka pun memiliki anak kembar yang bernama Jonathan dan Jordan. Kehidupan mereka berjalan lancar sampai mereka berusia 14 tahun. Lalu pada suatu malam, sebuah reaktor nuklir tiba-tiba mengalami kebocoran dan suhu meningkat dengan sangat drastis. Jenderal yang telah sampai memencet sebuah alat yang berfungsi untuk memanggil Superman. Hal itu ia lakukan apabila ia tidak dapat lagi mengatasi sebuah bencana. Jenderal pun berterima kasih kepada Superman yang dengan mudah dapat mencegah reaktor nuklir tersebut meledak. Clark akhirnya pulang ke apartemennya yang berada di kota Metropolis. Ia pun menerangkan pada Lois bahwa ia baru saja bertemu ayahnya di sebuah reaktor nuklir pembangkit tenaga listrik. Ia pun menemui kedua anaknya dan menyapanya. Setelah mengucapkan selamat malam, ia langsung menelpon ibunya yang tinggal di sebuah kota kecil bernama Smallville. Tak lupa ia menasihati ibunya untuk selalu menjaga pola makan dan meminum obat yang telah diberikan oleh dokter untuk menjaga kondisinya, karena ibunya didiagnosa menderita stroke oleh dokter. Lalu adegan berpindah keesokan paginya, di mana Lois mengatakan pada Clark agar ia berterus terang kepada kedua anaknya bahwa ia adalah Superman. Namun tentu saja Clark menolak hal tersebut dan mengatakan agar jati dirinya sebagai Superman tetap menjadi rahasia. I'm just saying, they're 14. Lois, we're not telling the boys. Tiba-tiba Clark mendapatkan sebuah telepon dari dokter yang merawat ibunya. Ia mengatakan agar Clark harus segera kembali ke Smallville. The stroke. Rupanya ibunya mengalami serangan stroke pada pagi hari itu, dan dokter tidak bisa berbuat banyak karena serangan tersebut begitu mendadak. Clark menangisi ibunya yang telah tiada. Lalu adegan berpindah keesokan harinya, di mana pemakaman ibunya diselenggarakan. Kemudian pada sore harinya, para kerabat dan tetangga mendatangi rumah Clark dan mengucapkan duka cita yang mendalam. Lalu mantan kekasih Clark yang bernama Lana juga datang bersama kedua putrinya.
Jordan dan Jonathan menatap ke arah putri mereka yang bernama Sarah. Rupanya mereka dahulu pernah menghabiskan musim panas bersama ketika mereka berusia 10 tahun. Clark, I'm so sorry. Louis, it's great to see you. Lana bersama suaminya mengucapkan bela sungkawa kepada Clark dan Louis. Mereka pun saling memperkenalkan anak mereka masing-masing. Kemudian Clark mengajak Lana dan suaminya untuk masuk ke dalam rumah. Sementara itu, Jordan dan Jonathan mengajak Sarah menuju ke sebuah gudang dan memeriksa sinyal internet yang dipasang di dalam gudang tersebut oleh nenek mereka. Adegan berpindah ke dalam rumah, di mana Lana menceritakan bahwa seorang pengusaha kaya raya yang bernama Morgan akan membuka kembali pertambangan batu bara yang berlokasi di Smallville. Hal tersebut akan memberikan keuntungan bagi para warga, namun Louis memberikan pendapat berbeda. Ia mengatakan pada Lana dan suaminya bahwa Morgan bukanlah pengusaha yang baik dan pasti memiliki tujuan yang lain di balik niatnya tersebut. Louis mengetahui banyak hal tentang kejelekan Morgan karena ia adalah seorang jurnalis. Namun suami Lana yang bernama Kyle merasa tersinggung dan Lana langsung menyuruhnya untuk pergi dari ruangan itu. Kemudian Lana juga berpamitan dan menyuruh Clark untuk datang ke bank tempat ia bekerja besok karena ada sebuah urusan yang harus diselesaikan. Lalu adegan berpindah ke sebuah gudang di mana Sarah meminta nomor ponsel milik Jordan dan mengajaknya ke sebuah acara besok malam. Tentu saja Jordan yang masih jomblo merasa senang dengan hal tersebut. Kemudian Jonathan memberitahukan sebuah router internet yang ternyata selama ini rusak dan menghambat komunikasi mereka. Working. Got it. Help! The boys! Jordan dan Jonathan tertimpa besi-besi tua yang berada di dalam gudang tersebut. Namun tentu saja, mereka tidak mengalami cedera karena mereka adalah anak Superman. Setelah para medis pulang, Clark menyuruh mereka untuk naik ke kamarnya dan beristirahat. Namun di atas, Jordan dan Jonathan merasa heran mengapa mereka tidak mengalami cedera sedikit pun. Di halaman rumah, Louis mengatakan pada Clark sebaiknya engkau memberitahu apa yang sebenarnya terjadi, bahwa mereka adalah anak dari seorang Superman. Namun lagi-lagi, Clark tidak menyetujui hal tersebut. Louis mengatakan pada Clark bahwa ia khawatir salah satu dari mereka pasti mewarisi kekuatan seperti Superman. Lalu 1 jam kemudian, sang jenderal datang dan memberi informasi kepada Clark bahwa kejadian kemarin bukanlah sebuah kecelakaan, namun ada seseorang yang mensabotase reaktor nuklir tersebut. Ia juga menulis sebuah pesan dalam bahasa Krypton yang artinya, "Kau bukanlah pahlawan." Sang jenderal mengatakan bahwa orang tersebut memanglah sengaja mengincar Superman, namun belum diketahui apa motifnya. Kemudian Louis tiba-tiba muncul dan mengatakan kepada ayahnya bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk mendiskusikan hal tersebut karena ibu Clark baru saja meninggal. Kemudian sang jenderal pun pergi. Lalu adegan berpindah keesokan harinya, di mana Clark dan Louis mendatangi Lana di bank tempat ia bekerja. Rupanya ibu Clark memiliki sebuah pinjaman dengan jaminan rumah dan area pertanian miliknya. Lalu pihak bank akan mengganti sisa dari nilai properti tersebut setelah dikurangi pinjaman-pinjaman ibu Clark. Sementara itu Jonathan dan Jordan yang masih penasaran dengan gudang tersebut, mereka pun mencoba mencari tahu selagi ayah dan ibu mereka sedang pergi. Tiba-tiba mereka menemukan sebuah benda aneh yang ditutupi oleh terpal. Mereka pun membukanya, dan ternyata benda tersebut adalah sebuah kapsul alien yang dahulu membawa ayah mereka sewaktu masih bayi. Tiba-tiba sebuah batu kuning keluar, dan batu tersebut bergerak ke arah tangan Jordan. Sementara itu Clark dan Louis telah sampai kembali. Dan Clark sedang berpikir apakah ia akan menjual rumah dan ladang miliknya atau tidak. Kemudian dari dalam gudang, kedua anak mereka muncul dengan wajah panik dan meminta penjelasan kepada Clark tentang kapsul alien yang mereka temukan di dalam gudang. Akhirnya Clark memberitahukan jati dirinya sebagai Superman kepada anaknya. Ia adalah bangsa Krypton yang dikirim ke bumi karena planet tersebut telah hancur. Sementara kakek dan nenek mereka adalah orang tua angkat Clark. Lalu Clark menunjukkan kekuatannya kepada kedua anaknya.
Setelah menunjukkan kekuatannya, mereka pun benar-benar percaya bahwa ayah mereka adalah Superman. Namun mereka tetap kecewa kepada Clark karena tidak pernah memberitahukan hal tersebut sebelumnya. Lalu adegan berpindah pada sore hari, di mana ia dan Louis sedang berbicara mengenai Jordan dan Jonathan. Saat sedang berdiskusi, tiba-tiba melalui pendengaran supernya, ia mengetahui sebuah reaktor nuklir yang lain sedang disabotase. Ia pun langsung bergerak menuju lokasi. Ia pun sampai di lokasi tersebut dan memperhatikan keadaan, dan tiba-tiba Superman pun bertarung dengan seorang yang masih misterius. Sementara itu Jordan datang memenuhi undangan Sarah untuk menghadiri pesta kembang api. Beer and benzos don't really mix. Well, up until I was... Mereka pun berbincang satu sama lain, dan tiba-tiba Jordan mencoba mencium Sarah tanpa menyadari bahwa kekasih Sarah berada di belakang mereka. Tiba-tiba Jonathan datang dan membantu Jordan yang sedang dikeroyok oleh teman-teman pacar Sarah. Lalu disinilah kekuatan Jordan pertama kali muncul. Louis yang sedang berada di rumah melihat berita tentang kecelakaan tersebut. Ia menyadari bahwa Jordan dan Jonathan berada di sana. Ia pun memanggil sang Superman. Sementara itu, Superman masih bertarung di luar angkasa. Clark akhirnya sampai di lokasi dan menemukan kedua anaknya. Namun kejadian tersebut diduga karena ledakan dari kembang api dan Jordan tidak dicurigai menjadi penyebab kejadian tersebut. Setelah mereka sampai di rumah, akhirnya mereka menyimpulkan bahwa Jordan mewarisi kekuatan dari Superman, sementara Jonathan tidak memiliki kekuatan apapun. Setelah mereka naik ke atas kamar, akhirnya Clark dan Louis memutuskan untuk tinggal di sana dan menjual properti mereka di Metropolis untuk membayar hutang pinjaman ibunya. Mereka berniat akan meneruskan pertanian milik ibunya dan tinggal di Smallville. Kemudian Clark menghampiri Jordan yang sedang termenung sendiri di luar rumah. Ia pun mengatakan bahwa ia akan mengajari Jordan untuk menggunakan kekuatannya secara baik dan benar. Ia memahami kebingungan yang dirasakan Jordan, sama seperti dulu ketika Clark masih remaja. Adegan berpindah keesokan paginya, di mana Lana datang untuk menanyakan keputusan mereka. Clark dan Louis pun memastikan bahwa mereka tidak akan menjualnya dan akan membayar uang yang telah dipinjam oleh ibu Clark. Lalu adegan berpindah ke sebuah gunung es, di mana seorang misterius yang tadi bertarung dengan Clark masuk ke dalam kapal miliknya. Ia pun melangkah dengan perlahan dan membuka helm pelindungnya. Lalu episode 1 pun selesai. Oke sobat rebahan, demikian pembahasan episode satunya ya. Untuk episode kedua, Teteh akan upload lagi lusa nanti. So always stay tune dan jangan lupa nyalakan notifikasinya ya, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari Sekilas Cinema. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada, dan semoga kalian semua makin sukses ke depannya.